Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan mata pelajaran TK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, pada pertemuan di video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan membahas mengenai program aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Nah, pada video pembelajaran yang lalu kita telah mempelajari apa itu transition, kemudian dan animation juga ya, tentang perpindahan slide dan juga tentang animasi objek yang bergerak ya, yang bergerak. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengaturan-pengaturan ketika kita hendak melakukan slideshow ya, memunculkan slide secara full screen ya, full screen atau layar penuh. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana pengaturan yang ada di dalamnya? Kita akan kupas ya. Oke, kita buka dulu untuk program aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Nah, seperti ini ya. Kemarin sudah desain, kemudian transition dan juga animation. Nah, sekarang kita akan masuk ke pengaturan slideshow ya. Pengaturan slideshow ini berkaitan dengan bagaimana kita membuat slide ketika kita ingin melakukan slide secara penuh, itu bagaimana kita menampilkannya ya. Nah, contoh seperti ini. Yang pertama itu adalah from beginning ya, from beginning ya, tulisannya BEGINNING ya, beginning ya. From beginning berarti arti dari beginning itu dari awal ya, dari paling awal ya. Jadi slideshow yang kita munculkan itu dari slide yang awal ya. Contoh kita buat dulu slide yang kedua, ketiga ya. Kita taruh di sini pertama, kemudian di sini kedua, ketiga, dan keempat untuk menandai ya, menandai bahwa slide-nya ini berbeda-beda walaupun warnanya sama putih ya. Nah, walaupun kita berada di slide yang keempat, ketika kita klik from beginning ya, from beginning itu selalu berada di nanti yang dimunculkan slide yang pertama ya, seperti ini ya. Walaupun tadi kita berada di slide yang keempat ya. Atau bisa ketika kita tidak mengklik yang ini, kita bisa menekan tombol ya yang ada di keyboard, yaitu F5 ya, F5 di keyboard ya, di atasnya angka ya. Kita bisa klik F5. Nah, seperti ini ya, sama saja. Itu. Yang selanjutnya itu adalah from current slide ya, from current ya, berarti dari ya slide yang saat itu muncul ya. Ini contoh kalau di sini slide yang ketiga ya, slide yang ketiga. Contoh seperti ini, kita klik. Nah, di sini yang muncul tetap slide yang kita ya, yang tadi ada ya, yaitu slide yang ketiga ya. Yang di sini slide-nya terpampang di sini, yaitu nanti yang muncul juga di slideshow ya, seperti itu. Kalau kita mau menekan tombol, itu tombolnya di sini ada ya, setiap di sini terkadang ada ya. Kalau di sini tadi F5, kalau yang from current slide itu shift plus F5 ya, shift plus F5. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah broadcast slideshow ya, broadcast. Nah, broadcast ini berarti seperti ini ya, lambangnya berarti ketika kita menghubungkan ke internet, nanti orang lain itu bisa melihat presentasi kita melalui link yang nanti diberikan ya, Kemudian yang selanjutnya adalah custom slideshow ya, Kalau custom ya berarti nanti slide-nya itu akan muncul sesuai dengan keinginan kita. Mau kita bolak-balik, mau kita slide yang kedua atau yang ketiga kita munculkan 2 kali ya, atau 3 kali, itu bisa ya melalui custom slideshow ya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini, custom. Kemudian di sini ada pilih new, edit ya, remove, kemudian copy, ada close dan show ya. Tentu saja untuk membuat awal ya, karena
sebelumnya kita belum pernah melakukan custom ya, customize pada slideshow, kita new terlebih dahulu ya, new. Nah, di sini ada pilihan slide pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti isinya ada di sini ya. Title slide-nya ada di sini ya. Nah, title-nya ini sama dengan slide yang nomor berapa ya. Nah, di sini ada namanya, nama custom slideshow-nya ya. Nanti kita ubah ya sesuai dengan keinginan kita. Ini contoh satu ya. Nah, contoh yang pertama ya, slide yang pertama, kita slide yang ketiga ya. Kemudian di sini slide yang ke-1, keempat ya, ketiga lagi, kemudian kedua, kemudian keempat ya, kedua lagi. Nah, seperti ini. Contoh seperti ini ya. Contoh seperti ini, kemudian kita oke. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul di sini. Nah, untuk memunculkannya kita bisa show di sini ya, show di sini. Show seperti ini. 3 ya, pertama tadi 3, kemudian 1, 4 ya, 3, 2, 4, 2, habis ya. Seperti itu ya. Kalau kita sudah membuat ya, dan nanti kita mau munculkan ya, tinggal klik di sini ya. Klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Seperti itu untuk custom slideshow ya, custom slideshow. Kemudian ada setup slideshow ya, slideshow ya, setup. Nah, setup ini untuk mengatur ya, hampir ini ya. Ini digunakan untuk tampilan ya, kemudian ada di sini ada show option, kemudian ada show slide, kemudian ada advanced slide ya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Show type ya, show type ada tiga jenis ya, ada presented by a speaker ya, kemudian browse by an individual, kemudian browse at a kiosk ya. Yang pertama by a speaker ya, by a speaker itu biasa yang kita gunakan ya. Kita bisa klik sana sini, kemudian kita bisa klik kanan di slide-nya ya, setelah di slideshow dan seterusnya. Nah, kemudian ada browse an individual ya. Ini sama ya, sama seperti kalau kita apa istilahnya, reading ya, reading di sini ya, di sini ada reading. Kita menampilkan untuk tampilan baca ya, seperti ini ya, reading ya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, sama ya tadi yang browse by an individual. Kita oke, coba. Nah, ketika kita slideshow nanti hasilnya seperti yang reading view ya, reading view. Tuh. Oh, sorry. Kemudian ada browse at a kiosk ya, browse at a kiosk ya. Ini tampilannya seperti yang pertama ya, tetapi pada pilihan ini ketika kita sudah slideshow nanti tidak bisa kita menggunakan klik kanan pada mouse ataupun menggunakan direction keys ya, direction keys atau tombol arah ya pada keyboard ya. Contoh seperti ini, kita from beginning. Nah, ini tidak bisa kita klik kanan ya. Sedangkan kalau presented nanti ketika kita slideshow ini bisa klik kanan ya. Kita klik kanan bisa ya. Kita klik kanan ini bisa. Tapi ketika menggunakan yang bawah browse at a kiosk ya, ini tidak bisa kita klik kanan pada slideshow ya, pada slideshow-nya. Nah, seperti ini ya. Nah, biasanya browse browse at a kiosk ini digunakan dengan menggabungkan antara ini dengan hyperlink ya, karena di slideshow ketika kita pilih browse at a kiosk itu tidak bisa menggunakan apapun ya, baik itu klik kanan, klik kiri, menggunakan mouse itu tidak bisa, kemudian menggunakan keyboard juga tidak bisa ya. Bisanya kita menggunakan
hyperlink dengan tambahan hyperlink yang nanti kalau kita klik dengan mouse itu bisa berpindah tempat ya, seperti itu. Nah, di sini ada pilihan lain ya, ada show option, di sini ada loop ya. Loop itu berarti pengulangan ya, pengulangan secara terus-menerus ketika kita centang di sini ya, sampai kalau kita mau keluar ya kita tinggal pencet ESC ya, ESC pada keyboard ya. Kemudian ada show without narration, berarti nanti kita menampilkan tidak ada narasi di dalamnya. Kemudian ada show without animation, berarti kita menampilkan tanpa animasi ya, berarti animasi yang di sini akan hilang. Seperti itu. Di sini ada show slide, ada 3 pilihan, yaitu all, from, dan custom show ya, custom show. Yang pertama all ya, all di sini berarti kita menampilkan semuanya dari slide pertama dan sampai slide ke-4 ya. Kemudian ada from ya. From ini bisa dipilih ya, dari slide ke-1 sampai slide ke berapa ya. Contoh hanya 3 slide atau berapa. Nah, di sini ada custom show ya, seperti yang ini tadi. Kemudian ada advanced slide ya. Nah, advanced slide di sini ini sama ya, sama pilihannya dengan yang di transition ya, yang di sini. Ya. Di sini ada on mouse click atau pakai after time ya, after time. Ya, sama seperti ini. Tapi ini hanya pilihannya saja, tidak bisa kita atur waktunya ya. Kalau kita mau mengatur waktu ya ada di transition ya. Nah, manual berarti sama kayak tadi, kita hanya bisa menggunakan klik ya, klik. Kalau menggunakan using timing if present ya, berarti kita bisa menggunakan waktu kalau waktunya ada ya, seperti itu. Ya, ini kemudian ada hide slide, berarti menyembunyikan slide, berarti slide-nya nanti tidak tampil ketika kita slideshow. Kemudian ada rehearse timing ya, rehearse ya, berarti ini recording ya, recording. Kemudian ada record slideshow, ini sama ya untuk record. Kemudian ada play narration sama tadi yang di sini advanced slide ya. Yang tadi di show option. Kemudian ada use timing ada di advanced slide. Kemudian ada show media control ya. Ini kalau ada video ataupun audio di dalamnya, nanti bisa controlling yang ada di medianya itu bisa kita munculkan atau tidak. Ya, itu ya untuk materi pembelajarannya ya, materi pembelajaran tentang bagian mana apa sih pengaturan-pengaturan yang ada di slideshow ya, slideshow, menu slideshow ya. Nah, baik itu ya, itu materinya bisa kita semoga bisa dimengerti dan nanti dipelajari sambil membuka-buka program aplikasi PowerPoint agar semakin paham dalam memahami ya, semakin mudah untuk memahami apa sih yang ada di menu slideshow. Itu sekian pada video pembelajaran kali ini, kita akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.